Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya baru saja membeli iPhone X bekas dari PS Store, atau lebih tepatnya sih di cabangnya PS Store ya. Cabang atau bukan ya? Ini dari Istiqomah Store ya teman-teman. Tapi pemiliknya masih tetap sama sih, kalau saya tidak salah. Akhirnya setelah sekian lama produk iPhone vakum dalam kehidupan saya sekarang memutuskan untuk mencoba menggunakan produk dari Apple ini. Sebenarnya sih lebih karena penasaran ya. iPhone terakhir yang saya gunakan adalah iPhone 5 biasa yang saya gunakan sampai tahun 2016 kemarin. Setelah itu handphonenya saya simpan karena sepertinya sudah tidak bisa lagi digunakan di tahun waktu itu teman-teman. Baterainya cepat banget habisnya, kemudian memori penyimpanannya juga sudah ketinggalan jauh. Dan sekarang saya mau coba lagi nih. Ya, semua akan iPhone pada waktunya teman-teman. iPhone X ini saya beli dengan harga 8,2 juta dengan varian penyimpanan 256 GB. Di sini kita mendapatkan headset, kemudian ada kepala charger dan kabel casannya. Oh iya, dari PS Store juga menyertakan bonus softcase dan tempered glass ya untuk handphone ini. Untuk tingkat kemulusan bodinya menurut saya masih sekitar 90%-an teman-teman. Masih sangat mulus dan juga tombol fisiknya masih berfungsi dengan sangat baik. Seperti tombol volume, tombol power, dan tombol silentnya masih lancar saat digunakan. Cuman kalau teman-teman membeli handphone di PS Store ini, saya sarankan untuk tetap pintar-pintar memilih agar mendapatkan unit handphone dengan kondisi yang benar-benar kita inginkan. Enaknya di PS Store ini kita diperbolehkan mencoba unit handphonenya sampai kita benar-benar yakin unit mana yang akan kita pilih. Dan intinya sih pihak PS Store sangat fair dalam hal ini teman-teman. Tidak ada kesengajaan dalam menyembunyikan kecatatan dari produk yang mereka jual. Kemudian saya juga cek 3D Touch-nya juga masih berfungsi dengan baik. True Tone-nya juga masih aktif dan berfungsi. Dan untuk tingkat kesehatan baterainya sendiri ada pada 88%. Ya lumayan lah ya untuk ukuran handphone second yang sudah dipakai dalam waktu beberapa tahun. Kemudian untuk kameranya saya juga coba dan semua fitur-fiturnya masih berfungsi dengan baik. Untuk hasil kameranya sih oke punya lah ya. Kamera utama dari iPhone X ini memiliki resolusi 12 megapiksel teman-teman. Kemudian untuk Face ID-nya juga masih berfungsi dengan lancar dan masih memiliki respon yang baik saat kita menghadapkan layar handphone ke arah wajah kita.
Untuk layarnya juga kondisinya masih mulus dan berfungsi dengan lancar. Saya coba mengetik beberapa kata di kolom pencarian dan ternyata lancar tanpa delay. Kemudian di layarnya juga tidak ada white spot ataupun dead pixel. Kecerahan layarnya juga masih maksimal dan seluruh area layarnya dapat disentuh. Di sini saya coba pindahkan posisi aplikasi ke seluruh area layar dan tidak ada masalah. Untuk layar iPhone X ini sendiri menggunakan panel Super Retina OLED atau OLED, dan juga baik layarnya maupun bahan kaca pada back covernya sudah terlindungi dengan Gorilla Glass teman-teman. Mantul ya. Untuk ukuran layarnya sendiri 5,8 inci, agak sedikit kecil ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan handphone-handphone yang banyak beredar zaman sekarang ini. Tapi kalau untuk urusan kualitas sih, layar handphone ini juara menurut saya. Terus nih, untuk urusan bermain game, fix handphone ini juara. Juara apanya nih? Nah, untuk prosesornya sendiri, iPhone X ini sudah menggunakan Bionic A11. Walaupun sudah lumayan ketinggalan dari generasi prosesor iPhone terbaru sekarang, tapi ini masih mengangkat banget sih teman-teman. Ditambah lagi dengan kualitas layar yang maksimal dari handphone ini, membuat pengalaman kita bermain game dengan handphone X ini menjadi berbeda dengan bermain di smartphone lain. Pada game PUBG Mobile, kita bisa bermain pada grafis smooth ekstrim. Dan memang benar, bermain game dengan handphone ini sangat menyenangkan menurut saya. Apalagi dari urusan grafisnya. Tapi ada satu hal yang lumayan mengganggu menurut saya. Suhu handphone ini saat bermain game terasa lumayan panas. Sebenarnya saya kurang paham panas pada handphone ini disebabkan oleh faktor apa. Mengingat saya beli handphone ini juga dalam keadaan second. Jadi saya kurang paham apakah dalam kondisi yang benar-benar fit, handphone ini juga tetap panas saat bermain game. Sebenarnya sih tidak terlalu panas-panas banget. Cuman mungkin karena bodinya terbuat dari kaca, membuat panasnya agak sedikit lebih terasa. Tapi dengan memasangkan case pada handphone ini, panasnya menjadi tidak terlalu terasa kok teman-teman. Kemudian untuk masalah yang kedua, yaitu masalah pada layarnya. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah untuk semua orang sih, yaitu ukuran layarnya yang cuman 5,8 inci. Membuat saya sedikit merasa agak aneh karena saya sudah biasa menggunakan handphone dengan layar di atas 6 inci. Tapi menurut saya untuk masalah ini mungkin akan selesai dengan adaptasi dengan menggunakan handphone ini teman-teman. Nah, dan terakhir, baterainya hanya berkapasitas 2716 mAh doang. Untuk kapasitas baterainya ini juga menurut saya jadi masalah bagi kalangan tertentu juga teman-teman. Ya kalau kamu orangnya nggak masalah sering-sering ngecas ya nggak masalah, aman bro. Tapi buat yang sering mobile atau jarang di ruangan yang notabene jarang ketemu colokan, kayaknya sih kamu butuh power bank kalau mau menggunakan handphone ini teman-teman. Secara dimensi handphone ini oke-oke aja sih. Bobotnya juga masih aman dan nyaman saat digenggam. Ya, kesimpulan saya iPhone X ini masih worth it lah buat kita pakai di tahun ini. Tapi ini penilaian dari saya ya. Teman-teman pasti punya kriteria penilaian sendiri soal layak atau tidak layaknya handphone ini digunakan di tahun 2020 ini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya tentang iPhone X ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan tolong bantuannya untuk terus mendukung channel saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya.